Selamat pagi kepada Dewan Juri, rekan tim oposisi, dan semua peserta debat yang saya hormati. Saya Kaila Nazwa Ramadhani dari SMA Negeri 110 Jakarta, pembicara pertama dari tim Pro, dan pada hari ini kami mendukung penuh mosi yang berbunyi, Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Kenapa kami mendukung mosi ini? Karena perubahan bukan hanya perlu, tetapi mendesak. Dunia terus bergerak maju dan pendidikan tinggi harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Dan saya memiliki beberapa argumen. Yaitu argumen pertama, pendidikan daring membuka gerbang keadilan pendidikan. Selama bertahun-tahun, pendidikan tinggi di Indonesia terasa seperti privilege, bukan hak. Hanya mereka yang mampu secara ekonomi, tinggal di kota besar atau punya akses transportasi yang mudah, yang bisa kuliah di universitas ternama. Tapi sekarang, dengan adanya pembelajaran daring, satu perangkat dan satu jaringan internet bisa membawa kita masuk ke ruang kuliah terbaik di negeri ini, bahkan di dunia. Terdapat lonjakan partisipasi pendidikan tinggi terjadi ketika kuliah daring mulai dijalankan luas, dan itu kenaikannya tentu mencapai beberapa persen. Itu artinya ratusan ribu mahasiswa baru bisa bergabung karena tidak terbebani oleh biaya kos, transportasi, ataupun pindah kota. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa ketika mahasiswa akan melanjutkan pendidikannya di tempat ataupun di kota yang berbeda, tentu ia harus mengeluarkan biaya lebih, di mana dia harus memberikan biaya kos, biaya transportasi, ataupun pindah kota, di mana tentu biaya tersebut tidak sedikit yang harus dikeluarkan. Dan dapat kita pahami juga bahwa tidak semua mahasiswa itu mampu untuk mengeluarkan biaya tersebut. Karena maka dari ini, dengan daring kuliah jadi lebih setara, lebih inklusif, dan tidak terjebak di satu titik geografis. Oke, baik itu dari argumen pertama. Selanjutnya terdapat argumen yang kedua. Argumen kedua yaitu pembelajaran daring lebih fleksibel dan efisien. Pernahkah kita merasa belajar di kelas terasa membosankan karena materinya tidak sesuai dengan tempo yang kita mau? Ada yang cepat paham, ada yang butuh mengulang, tapi sistem kuliah tetap muka konvensional tidak bisa memenuhi kebutuhan setiap individu. Nah, kuliah daring memungkinkan mahasiswa untuk mengatur sendiri ritme belajarnya, bisa mengulang video, mengerjakan tugas sesuai waktu, bahkan berkonsultasi lewat platform digital. Terdapat juga e-Educate Review tahun 2022 mencatat bahwa mahasiswa yang belajar lewat platform daring interaktif menunjukkan peningkatan pemahaman hingga 27% lebih baik daripada metode biasa. Jadi, maka dari itu jangan salah bahwa daring itu bukan hanya hemat biaya, tetapi juga efisien dan efektif secara akademik. Selanjutnya, terdapat argumen yang ketiga, yaitu menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja digital. Mari kita realistis. Dunia kerja sekarang tidak lagi menuntut kehadiran fisik, tetapi kemampuan digital. Mengapa seperti itu? Karena sesungguhnya zaman terus berkembang, maka dari itu teknologi semakin kita butuhkan, di mana pekerjaan jarak jauh menurut remote ataupun remote work, komunikasi online, kerja tim lintas zona, waktu, semua itu sudah jadi hal biasa. Jika kampus masih berpegang pada sistem luring 100%, maka lulusan yang dihasilkan justru akan ketinggalan zaman karena dia hanya berfokus pada sistem yang tidak memanfaatkan teknologi digital, di mana kita hanya berinteraksi lewat kontak sosial, lewat kontak fisik, tetapi dia tidak memanfaatkan dengan baik dan tidak memanfaatkan dengan maksimal. Sedangkan sedianya dengan adanya teknologi yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Jadi, kuliah daring ini tentunya mengajarkan hal-hal yang sangat dibutuhkan, dari kedisiplinan waktu, kemampuan mengatur diri, serta literasi digital dan teknologi komunikasi. Jadi, dari sistem daring ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengasah keterampilan hidup yang sebenarnya. Lalu terdapat argumen yang keempat. Argumen keempat itu adalah teknologi memperkuat interaksi dan bukan memutuskan, di mana mungkin pihak oposisi akan bilang kuliah daring itu dingin, tidak ada diskusi dan tidak ada kehangatan. Tetapi sekarang bukan zamannya. Belajar daring itu cuma buka Zoom lalu diam. Karena mungkin banyak yang sudah kita ketahui bahwa banyak mahasiswa ataupun banyak siswa yang ikut melaksanakan daring melalui via Zoom, lalu mereka hanya diam. Mereka mematikan kamera, mematikan mikrofonnya, lalu mereka bersantai. Namun itu tidak
tidak semua bisa dilakukan seperti itu, karena banyak universitas-universitas besar seperti Harvard, MIT, bahkan kampus-kampus di Indonesia kini menggunakan teknologi seperti diskusi forum daring, mentoring via video call, dan juga kelas interaktif berbasis game dan simulasi, di mana dengan adanya teknologi-teknologi seperti ini tentu akan mendukung para mahasiswa yang ingin terus berkembang dan juga dapat memanfaatkan teknologinya, karena teknologi sesungguhnya akan terus berkembang dan juga terus maju. Jika kita tidak menggunakannya dengan baik dan menggunakannya dengan maksimal, maka itu akan sangat disayangkan, terutama kita hanya berfokus kepada luring. Selanjutnya, ada beberapa kasus mahasiswa yang pendiam di kelas luring justru lebih aktif ketika diskusi daring. Mengapa seperti itu? Karena mereka merasa lebih nyaman dan bebas mengungkapkan pendapat. Dimana ketika kita luring, kita tidak ada kontak fisik oleh orang lain, tidak ada juga kontak sosial oleh orang lain. Kita hanya bertatap muka secara via Zoom, via Google Meet, ataupun lain-lain. Itu adalah argumen saya yang keempat. Selanjutnya terdapat argumen yang kelima, yaitu peralihan permanen sama dengan perencanaan jangka panjang. Kami sedang tidak berbicara tentang kuliah daring seperti saat pandemi, yang mendadak, darurat, dan seadanya. Yang kami perjuangkan adalah peralihan permanen, artinya sistem yang benar-benar disiapkan dengan matang. Infrastruktur digital diperkuat, materi dirancang khusus untuk daring, dan juga dosen dilatih secara profesional. Ini bukan transisi panik, tapi transformasi besar-besaran untuk masa depan pendidikan tinggi Indonesia. Maka dari itu terdapat juga beberapa contoh nyata. Contoh nyatanya itu yaitu mahasiswa dari daerah terpencil seperti di Nusa Tenggara Timur atau Papua yang harus pindah ke kota besar hanya untuk kuliah. Biaya transportasi, kos, makan, belum lagi tekanan untuk beradaptasi di lingkungan baru. Dengan adanya sistem daring ini, tentunya mereka tetap bisa kuliah dari rumah, dekat dengan keluarga, dan juga keluarganya bisa sambil memantau bagaimana jalannya kuliah mahasiswa tersebut, dan juga mahasiswa ini bisa sambil membantu di rumah jika diperlukan oleh keluarganya. Baik, kita hidup di dunia yang semakin terhubung dan serba cepat. Menolak pendidikan daring sama saja memaksakan sistem lama di dunia yang sudah berubah. Apakah kita mahasiswa Indonesia terus tertinggal karena sistem kuliah masih kaku dan tidak relevan? Saya akhiri dengan satu kalimat sederhana: kalau kita ingin masa depan yang berbeda, kita tidak bisa terus memakai cara-cara lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.